Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk program Ngaso Ngaji Sore bersama Ustaz Asdi Nurholis. Yang mana pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan di pekan kemarin atau episode sebelumnya masih terkait dengan keluarga. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan dalam keluarga ini apa saja. Banyak sekali pastinya di kehidupan rumah tangga gitu ya, baik istri maupun suami ataupun berhubungan dengan anak ataupun berhubungan dengan kerabat yang lain dalam keluarga tersebut. Namun seperti apa permasalahan tersebut ya dipandang dari sisi syariat? Bersama beliau Ustaz Asdi Nurholis. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Ustaz, sehat Ustaz ya? Pangestunipun alhamdulillah. Oke, amin. Ustaz, kalau misalnya rumah tangga, permasalahan yang sering terjadi selain finansial ya, itu salah satu klasik lah ya, permasalahan klasik finansial itu. Tapi ada yang mungkin ya lebih urgent untuk segera diselesaikan misalnya dari sisi syariat Ustaz. Baik, Mas Ion, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengabarkan setiap kita yang beriman ini ya akan mendapatkan ujian gitu ya, akan mendapatkan problem lah, bisa dikatakan begitu dalam kehidupan kita. Secara personal juga begitu ya, apalagi juga secara kolektif dan dalam hal ini dalam kehidupan rumah tangga. Memang masalah yang paling mendasar ya, problematika rumah tangga kita ini kadang-kadang berawal dari mengabaikannya kita kepada kewajiban terhadap ketentuan syariat agama kita. Yang paling nyata adalah mulainya berpaling dari kitab suci kita, Al-Quran. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di surat Thaha ayat 124 itu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ayat ini sebenarnya ada kata ma'isyah kan. Ma'isyah itu kaitannya dengan kehidupan, termasuk juga orang ma'isyah kadang diartikan dengan penghasilan. Ya, gitu ya. Padahal kata ma'isyah dalam ayat ini ada kehidupan ya. Dan ayat ini bersifat umum, tapi ayat ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita secara personal juga dalam kehidupan rumah tangga. Allah kabarkan apa pada ayat ini, jamaah Fast TV? Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari menyebutku atau mengingatku. Ya. Dan dalam tafsir ayat ini, mayoritas ulama tafsir menafsirkan bahwa barang siapa yang berpaling dari syariat agama ini, ya, kebenaran Islam, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, na'udzubillahi min dzalik, pada hari kiamat akan dikumpulkan, akan dibangkitkan, ya, dikumpulkan kembali dalam keadaan buta. Jadi ini problem sekaligus solusi pada ayat ini sebenarnya. Jadi ada mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya yang itu akan menjadi solusi. Berarti problem atau masalah kita ini dalam kehidupan rumah tangga ini pada khususnya adalah orang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah kitab suci Al-Quran. Saya, ya jamaah Fast TV, meyakini Al-Quran itu kitab suci kita. Tapi kalau ditanya sudah berapa lama intensitas kita terhadap Al-Quran itu? Apakah Al-Quran itu hanya kita bawa, kita download di aplikasi HP kita, udah merasa itu puas? Belum, itu belum ada apa-apa, itu masih jauh ya. Maka di sini penting untuk kemudian kita itu menyadarkan diri akan intensitas hubungan kita dengan Al-Quran itu sendiri. Karena di situ sebetulnya
sekaligus ada solusi-solusi dalam kehidupan kita, solusi-solusi dalam kehidupan rumah tangga kita itu. Dan Imam Ibnu Katsir sampai menafsirkan pada ayat ini, barang siapa yang kemudian berpaling dari ketaatan kepada Allah, walaupun dia memiliki rumah mewah, walaupun dia memiliki kendaraan yang super istimewa, makan dengan makanan yang terlezat, lalu kemudian dia berpaling dari kebenaran ini, maka hakikatnya hidupnya hambar. Hidupnya ini penuh dengan kesusahan, kesulitan, yang itu tidak akan hilang kecuali dengan kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekaligus di sini ada solusi. Ya, sehingga jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana ya kita bertanya pada diri kita, pada istri kita, pada anak-anak kita, arahan kita sebagai orang tua misalnya, untuk anak-anak ini paham terhadap agama itu sejauh mana, kecintaan terhadap Al-Quran sejauh mana. Iya. Kalau kemudian kita mau terjemahkan secara lafaz ya, dzikr itu kan lafaz zikir kan gitu kan. Maka sebenarnya orang itu kalau mau dibuat gampang ya dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesulit apapun masalah kita, Allah itu sudah tahu. Maka paling enak seperti yang dikabarkan Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya itu baik. In asabahu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dikasih lagi bahagia, senang, rezeki lancar, dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Rabb. Ini kan zikir kan? Ada ketenangan jiwa di situ. Ya kan? Fakana khairullah, dan itu baik bagi dia, bagi kita, bagi saya dan Anda semua. Waman kemudian ketika aswabahu dharra, ketika ada musibah, sesuatu yang tidak kita senangi, yang rata-rata yang tidak disenangi itu datang tiba-tiba gitu kan. Sabara fakana khairullah. Kemudian dia bersabar dan itu baik bagi dia. Maka sebetulnya tadi ketika kita menyadarkan diri pada ayat ini tadi, oh iya, sejauh mana pemahaman kita terhadap agama ini, kedekatan kita pada Allah dengan kita membaca kitab suci Al-Quran, dan sesering mungkinkah kemudian kita juga berzikir ketika mendapati masa-masa sulit. Apakah kita akan marah? Apakah kita kemudian mengatakan kata-kata yang di situ mohon maaf bisa menggugurkan akidah, bahkan keyakinan kita terhadap masalah takdir Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Ya. Dan maka ayaksabul hasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maka tadi kita Allah kabarkan, apakah manusia itu mengira tidak akan diuji? Apakah tidak ada problem dalam kehidupannya ketika kemudian mereka beriman? Berarti jawabannya ada. Ada ujian itu. Oh ya. Maka kita juga menyadarkan kehidupan dan kematian ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ujian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya itu apa? Ikhlas menerima dan ridho dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan paling baik amalnya adalah orang yang kemudian dalam kehidupannya, dalam sisi kehidupannya, langkahnya, rencananya itu sesuai dengan ketentuan dalam syariat agama kita. Karena apa, dalam ayat ini kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan masalah problem itu akan muncul terus kalau kemudian kita menjauh. Iya. Ya ma'isyatan dzunka itu. Orang kan pengen hidup ini bahagia, tentu. Itu bahagia semu. Kalau dia tidak beriman pada Allah, tidak melakukan amal kebaikan, akan hilang. Orang bahagia dalam waktu yang sesaat. Maka ayat ini menggambarkan orang-orang yang seperti itu, na'udzubillahi min dzalik, berpaling dari kebenaran, hidupnya semakin sempit, walaupun tadi kita katakan seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi, terfasilitasi dunianya, tapi dan itu yakin itu hanya kebahagiaan sementara, karena Allah kabarkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Maka jamaah Fast TV yang disebut Allah Ta'ala, kita ini ya, apa yang kita lakukan hari ini ada efek nanti pada kehidupan akhirat kita. Tidak ingin kita kemudian na'udzubillahi min dzalik, dan siapapun di antara pasti tidak ingin. Kita tidak ingin ketika dibangkitkan dalam keadaan buta. Buta di sini ada dua maknanya memang. Secara fisik dia tidak melihat kecuali hanya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Iya. Dan bahkan salah satu di antara tafsirnya dia baru melihat ketika nanti dia terjatuh di neraka, melihat azab. Makna
wa inna lahu ma'isyatan wa nahsyuru yaumal qiyamah. Ini tafsir yang kemudian ya disebutkan pada ayat ini adalah bahwa dia tidak bisa membela dirinya kelak pada hari kiamat. Jadi naudzubillahi min dzalik, orang yang berpaling tadi, ini problem utama keluarga itu. Akhirnya kemudian dunianya juga nggak dapat, kebahagiaan yang semu, sementara saja, 1, 2, 3 jam. Orang kalau bahagia berapa lama? Ya sesaat sih biasa. Iya, itu suami dapat rezeki, alhamdulillah, masya Allah, sesaat aja gitu. Ya, dalam arti kita akan sibuk dengan kegiatan yang lain kan gitu. Dan naudzubillah, ketika dia tidak beriman, ya, dia tidak dapatkan kebahagiaan itu, hidupnya terasa sempit, di akhirnya dia akan buta, tidak melihat kebaikan bagi dia. Maka solusi bagi saya dan kita semua dalam problem keluarga kita itu adalah ayo kita kembali. Ada waktu untuk kemudian kita mengkaji Al-Quran. Ada waktu untuk kita banyak berzikir kepada Allah seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau ada masalah, pastilah. Ya, pasti ada masalah. Ada problem keluarga yang kemudian harus diselesaikan bersama. Sehingga kita di dunia ini, apapun yang kemudian Allah berikan kepada kita, maka kita akan syukuri. Apapun musibah yang terjadi pada kita, sesulit apapun, maka kita akan bersabar. Kenapa? Karena kita yakin Allah tahu dan Allah sedang melihat kita, Allah sedang menguji kita itu. Dan kita harus besarkan hati kita untuk menerima apapun kondisi, dalam kondisi sesulit apapun, dalam kondisi senikmat apapun. Dan ini hanya masih di dunia. Dan kenikmatan yang abadi adalah kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, namun Ustaz, ya kadang yang sering terjadi nih ngapunten di sebuah keluarga ya, masing-masing sadar nih, paham bahwasanya kalau kita taat, kita mempelajari Al-Qur'an dan mengaplikasikannya itu ya kita akan beruntung gitu. Masya. Tapi kebanyakan orang cuma sebatas tahu tapi tidak melakukan gitu Ustaz. Tidak mengaplikasikan baik kepada dirinya sendiri, kepada pasangan ataupun kepada putra putrinya. Itu yang mungkin menurut saya sering terjadi di masyarakat, bahkan itu yang apa ya, kayak buntu bagi mereka. Masya Allah gitu. Kita sebagai seorang muslimah ya jamaah Fast TV ada 2 kewajiban ketika melihat sebuah kebenaran. Kewajiban pertama, kebenaran itu harus aku dulu yang melakukan. Ya, jadi amuru bil ma'ruf. Ya, amuru bil ma'ruf, maksudnya saya melakukan kebaikan itu. Ya, amuru bil ma'ruf wa amuru bil ma'ruf li ghairi. Jadi saya juga melakukan itu, ya. Kemudian saya juga ajarkan kebaikan ini pada orang. Jadi kita itu bukan seperti lilin, ya. Menerangi sekitar, tapi kita hancur. Enggak, itu tidak ada dalam konsep Islam. Kita seperti apalah mau diibaratkan yang matahari lah, yang memberikan kebaikan untuk semua. Dia baik untuk dirinya, dia menerangi untuk kebaikan orang. Dan itu prinsip dalam Islam. Dan itu yang kemudian akan mengkikis setidaknya atau meminimalisir setidaknya yang namanya problem dalam keluarga itu. Jadi bukan teori. Kalau sekedar teori, rugi kita ini. Ya, dan kita berusaha untuk mengamalkan itu. Yang kemudian berikutnya juga saling mengingatkan. Makanya kan fadzakir fa inna dzikratan faulil mu'minin. Ya, berikanlah peringatan, saling menasihati, kan itu akan memberikan manfaat. Siapa yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an orang yang beruntung? Alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kan gitu ya. Jadi di situ kan orang yang beriman dulu. Jadi kita ini belajar masalah iman bukan teori. Sudah coba kita renungkan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, walaupun kita sadari bahwa kita ada kelemahan. Di semua aspek kehidupan ya. Dalam masalah iman, iya. Dalam masalah iman ini kita harus mengamalkan itu. Dan kemudian ajarkan juga pada orang. Fahamkan pada orang mana iman yang benar. Lalu kemudian wa amilus sholihat, kan? Kita juga amalkan. Setelah tahu kebenaran itu kita mengamalkan dan kita juga ajarkan pada orang. Maka di sini ada wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kebenaran itu butuh keistiqomahan. Iya. Jadi istiqomah dan cara untuk kemudian biar istiqomah itu saling menasihati. Teguh dalam kebenaran dan kita saling mensupport untuk kemudian sabar. Ya, dalam kebaikan itu. Karena apa? Seperti dalam hadis yang juga dikabarkan Rasulullah,
problem yang hadir di kehidupan masyarakat juga, dan secara khusus pada keluarga kita itu kan sebetulnya untuk mengkikis mungkin dosa-dosa yang dilakukan dalam keluarga itu. Ya, sehingga apapun yang ada ya itu dihadapi dengan kita berpositive thinking, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ada musibah nih, kok ada masalah nih sama kita ini dalam keluarga kita. Coba kita cek apa dosa yang kita lakukan. Apa kemaksiatan yang kemudian kita lakukan. Ya kan gitu. Makanya kadang juga problem yang kedua kalau boleh kita sebutkan yang masuk pada rumah tangga itu adalah ada penyakit wahan. Wahan itu yang kata Rasulullah, kemudian sahabat bertanya, wahan itu apa sih? Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta pada dunia dan takut mati.